Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil pusing kepala masuk angin. Penasaran dengan khunsa atau banci? Dulu pernah belajar, ini baru tak buka. Coba bismillah. Ini kitab, namanya kitab Fathul Qorib kalau nggak salah. Bismillah. Apa ini? Kitab Fathul Qorib alal kitabil musamma bitakrib. Kitab Fathul Qorib yang biasa disebut takrib. Kitab apa? Takrib. Maksudnya Fathul Qorib sama halnya. Kalau ini belum sempat membuka, ini Sulamut Taufik, ini kakaknya. So, di atasnya lagi ada Fathul Mu'in. Ini Fathul Mu'in belum sempat buka. Ini kayaknya yang ini aja cukup, saya paham. Ini Kasyifatu saja yang biasa dibaca Buya Yahya ketika ada kajian di YouTube itu. Kasyifatu saja, punya kitabnya, dulu pernah ngaji juga. Nah, sekarang ternyata di sini ada aja, cukup untuk pengetahuan sementara. Penasaran? Saya buka tadi di Fahrus atau Fahrusat itu, ini daftar isi. Mudah aja nyarinya, kalau cari apa-apa cari daftar isinya, mudah cari halamannya. Di halaman 12 takrib. Ini di matanya kita cari fasal, ada ketemu fasal yang menerangkan faslun, fasal atau pasal, pembahasan. Wa sholatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Sholat jamaah itu sunnah muakkad yang hampir wajib. Di dalam sini syarahnya itu menyebutkan Imam Nawawi itu fardu kifayah sampai fardu, yang mana apabila nggak ada yang jamaah mungkin ya itu ya nggak mungkin, hukumnya dosa kalau salah satu ada yang jamaah. Enggak. Sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Wa 'alal ma'mumi ayanwiyal i'timama dun. Wa 'alal ma'mumi, dan wajib bagi makmum, ayanwiya, berniat untuk menjadi makmum, dunal imami, bukan imam. Maksudnya bukan imam itu tidak wajib bagi imam untuk berniat imam. Seperti hanya kita mau sholat sholat maghrib. Imam tidak wajib untuk sholat, wajib menjadi imamnya. Usolli fardhal maghribi salasa raka'at mustaqbil qiblati imama lillahi ta'ala. Tidak wajib berniat menjadi imam, tetapi makmum itu yang wajib berniat menjadi makmum. Apabila sholatul jamaah wajib, kalau enggak niat jadi makmum, sholat yang mengikuti gerakan orang yang tidak sah. Nah, terus gimana imamnya enggak niat imam, enggak apa-apa, tetapi dia tidak mendapatkan pahala jamaah dan makmum yang mendapatkan. Contoh seperti kita misalkan jalan ke Banjar, di tengah perjalanan waktu sholat masuk, berhenti di masjid, ada orang sholat, kita tepuk pundaknya. Sebenarnya itu bukan kode menyuruh, itu kan hanya kode untuk menyuruh dia merubah niatnya menjadi seorang imam sehingga dia mendapatkan fadilah jamaah. Sebenarnya apabila kita tidak menepuk pundaknya pun, kita juga sah mengikuti gerakannya asal kita niat menjadi makmum. Berbeda dengan sholatul jum'ah. Kalau sholat jum'ah itu imamnya, di sini ada nih kayaknya. Di sini wajibu alal ma'mum ayanwi ya bil imami wala yajibu ta'yinuhu bal yakfi al-i'tiqada bil hadirin. Tapi cukup aja dia berkeyakinan bahwa ada hadirin di belakang. Allah ya'rifa ainahu akhta'a batalat salatahu. Tidak wajib bagi imam itu untuk menyatakan dia sebagai seorang imam. Tetapi berbeda ketika sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu wajib sholat berjamaah, jadinya imamnya wajib mengucapkan imam lillahi ta'ala. Tapi kalau sholat fardu biasa tidak wajib. Nah, sekarang masuk ke pembahasan. Wa yajuzu ayyatima al-khurru bil abdi wal balik bil murahiq wala tasihhu. Nah,
diperbolehkan menjadi seorang makmum. Siapakah itu? Adalah orang yang merdeka dengan budak. Boleh ternyata. Boleh aja orang-orang yang bukan budak makmum pada budak. Wal balik bil murahik. Orang yang balik kayak kita ini sudah balik ya. Dengan murahik, orang-orang yang mendekati sudah hampir-hampir balik. Contoh ya, umur berapa ya? Umur kalau perempuan berapa? Sudah baliknya. Kalau sudah haid, laki-laki berapa? 14 kah? 12, 13 ya. Sudah hampir-hampir balik boleh. Nah, ini yang menjadi pokok pembahasannya. Wala tasihhu qudwatu rajulun bi imra'atin wala qari'in bi ummiyin. Wala tasihhu qudwatu rajulin bi imra'atin. Enggak sah bermakmum. Tidak sah seorang laki-laki bermakmum pada perempuan. Wala qari'in bi ummiyin. Dan orang yang pintar membaca dengan orang yang bacaannya tidak baik. Wa ayu mauzi'in, dan dimanapun tempatnya sholat makmum fil masjidi bisolatil imami fihi wa huwa alimun bisolati ajza'ahu man lam yaqtim alaihi wa illam yusalli fil masjid wal ma'mum kharijil masjid. Qaribani beda pendapatnya. Ini beda pembahasan nih. Ini membahas tentang jauh dekatnya makmum. Nah, kita bergeser pada ini wala tasihhu qudwatu rajulin. Nah, ternyata di sini ada penjelasannya cukup tadi untuk menerangkan atau menambah pengetahuan kita. Wala tasihhu qudwatu rajulin bi imra'atin. Tidak sah seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan. Nah, ini sarahnya ini, tafsirnya. Nah, wala bi khunsa muskilin. Ini adalah ataf atau dannya berada balik ke sini. Wala tasihhu qudwatu rajulin bi khunsa muskilin. Dan tidak sah juga seorang laki-laki bermakmum dengan banci yang muskil. Banci yang muskil itu yang pian sampaikan tadi itu lah. Yang tidak jelas. Nah, itu ada pembahasannya tuh, ada banci muskil dan banci ghairu muskil. Muskil itu yang tidak jelas. Laki-laki apa perempuan yang saya sampaikan tadi itu yang enggak jelas. Tapi ada yang ghairu muskil. Yang jelas ada burungnya, ada vaginanya, ada semua tuh ada kayak gitu, muskil tuh ada. Ini kita yang membahas yang tadi, yang muskil atau yang tidak jelas alat kelaminnya tadi. Yang kita pahami semuanya bahwa bencong itu nggak jelas kayak gitu. Tapi kalau bencong-bencong sekarang itu kan laki-laki aja. Laki-laki yang mau jadi perempuan itulah. Kalau bencong sekarang itu jelas laki-laki itu. Jarang yang memang bencong-bencong. Yang itu ada yang tentara siapa yang dioperasikan Andika itu. Itu yang itu ghairu muskil itu. Ghairu muskil di mana alat kelamin yang perempuannya mungkin ditutup sehingga dia dilaki-lakikan. Alat perempuannya ditutup sehingga dilaki-lakikan. Awalnya kan itu lebih condong itu ghairu muskil itu. Kalau ini muskil, wala bi khunsa muskilin, dan laki-laki wala ini maksudnya kalau wala bi khunsa muskilin kalimat biasanya kalau di pondok wala tasihhu qudwatu rajulin bi imra'atin. Sebenarnya di sini ada wala tasihhu qudwatu rajulin bi khunsa muskilin. Tidak sah juga makmumnya seorang laki-laki dengan banci yang muskil atau banci yang tidak jelas lagi perempuannya. Teruslah wala khunsa muskilin bi imra'atin, dan tidak sah juga seorang banci yang bermakmum dengan perempuan. Ya, sudah sampai situ ya. Banci itu tidak juga boleh dengan perempuan. Wala bi muskilin, dan tidak sah juga seorang khunsa muskilin itu
bermakmum dengan sama-sama muskil. Ada bencong dua, sama-sama bencong. Enggak bisa saling imamin. Wala khunsa muskilin bimro'atin. Tidak sah khunsa muskil itu berimam kepada imro'ah atau perempuan. Dan juga khunsa muskilin tidak juga bisa dia berimam dengan muskil. Jadi disinilah tadi kita terangkan dari awal, laki-laki tidak bisa bermakmum dengan perempuan. Kedua, laki-laki tidak bisa bermakmum dengan bencong. Yang kedua ya. Yang ketiga, seorang bencong tidak bisa bermakmum dengan perempuan. Keempat, seorang bencong tidak bisa bermakmum dengan bencong. Maksudnya kalimat bencong ini khunsa muskilin ya, bukan bencong yang sekarang nih, bencong-bencong laki-laki. Nah, kalau di pondok di sini pasti dibahas nih. Namanya ada ini Basu Masail nih. Ada nggak kalimat ini yang masih janggal? Kalau di pondok, ini bahasanya Gus Baha sama lihat nih. Loh, ini laki-laki nggak boleh sama perempuan? Iya. Terus laki-laki nggak boleh sama bencong? Iya. Terus bencong nggak boleh sama perempuan? Ya. Bencong nggak boleh sama bencong? Iya. Nah sekarang dibalik. Boleh nggak perempuan itu diimamin bencong? Nah ini kalimatnya. Kalau wala khunsa bimuskilin biimro'atin, bencong tidak boleh bermakmum dengan perempuan. Nah sekarang dibalik, perempuan boleh nggak bermakmum dengan bencong? Nah ternyata di sini karena tidak ada penjelasan, ternyata itu boleh. Kayak imro'ah dengan imro'ah, ini kan nggak ada penjelasan di sini kan? Imro'ah dengan imro'ah atau perempuan dengan perempuan itu kan boleh, berarti dijelaskan di sini. Itu mafhum mukhalafah namanya. Laki-laki dengan laki-laki kan nggak ada penjelasannya di sini. Ini kan yang menyebabkan latasiku, berarti yang nggak sah imamnya di sini, yang nggak sah bermakmum dengan sini, berarti yang tidak masuk di sini itu sah. Kayak contoh laki-laki dengan laki-laki kan tidak ada penjelasan. Yang tidak sah berarti yang tidak masuk di sini itu sah, yakni seorang perempuan itu boleh bermakmum dengan bencong. Tadi itu seorang bencong nggak boleh. Tadi pembahasannya kan seorang bencong nggak boleh jadi imamnya laki-laki, tapi dia boleh jadi imamnya perempuan. Gitu, boleh jadi imamnya perempuan. Bahkan kata Imam Nawawi dalam apa ya? Dalam kitab apa ya? I'anatul Thalibin apa ya? Aku pernah dengar dulu bahwa ketika bencong itu berkumpul dengan laki-laki itu dihukumi perempuan. Ya, satu. Dan ketika bencong berkumpul dengan perempuan itu dihukumi laki-laki. Derajatnya itu loh masih ada anunya tuh nah, masih ada bedanya lah. Bencong berkumpul dengan laki-laki maka dia dihukumi perempuan. Bencong berkumpul dengan perempuan maka dia dihukumi laki-laki. Begitu. Ini kita pembahasan khunsa muskilin yang Pian bilang tadi bahwa itu nggak jelas, itu hukumnya itu kalau nggak salah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menambah. Ya mudah-mudahan boleh juga dikoreksi. Tapi insya Allah ini sesuai dengan kalimah yang ada di kitab ini.
Berbeda dengan bencong yang ghairu muskilin. Kalau ghairu muskilin itu kan yang tidak diragukan. Itu pembahasannya panjang, kalau nggak salah dulu pernah dengar. Yang tidak diragukan, misalkan 2 alat kelamin tapi yang menonjol itu yang yang zakarnya atau yang kontrolnya itu lebih besar daripada yang vaginanya, itu lebih condong ke laki-laki. Kalau lebih kecil laki-lakinya, ya itu condong ke perempuan, itu ghairu muskil. Itu ada lagi pembahasannya. Ini pembahasannya yang muskil, yang tidak jelas. Demikian, mudah-mudahan lah kita setiap ada referensinya. Apabila nanti suatu saat ada kan kita bisa menjelaskan ya. Tapi nanti penjelasannya kalau pengen yang lebih detail, bisalah buka-buka di mana gitu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.